Tentu keuntungan 5.000 US dollar, ya, kalau kita lihat dengan nilai saat ini itu sekitar 700-an juta. Untung 700-an juta rupiah untuk anak usia 21 tahun. Itu tentu adalah very good investment gitu kan. Usia 21 tahun untung 700 juta itu tentu jarang-jarang terjadi, teman-teman, ya. Setelah teman-teman belajar 10 episode di kelas Founder, nah kali ini karena banyaknya permintaan, saya membuat yang namanya program baru, Kelas Investor. Nah, Kelas Founder dan Kelas Investor merupakan program YouTube rasa workshop di mana kita bisa belajar selama 10-15 menit dengan ilmu semuanya daging. Dan kali ini di Kelas Investor, teman-teman akan belajar bagaimana saya berinvestasi di pasar modal, di properti, bahkan di private company. Nah, program ini akan kita upload setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu. Jadi pastikan teman-teman like, subscribe, dan juga komen. Halo teman-teman semuanya, satu kehormatan buat saya bisa sharing langsung di YouTube channelnya Bong Chandra, khususnya di Kelas Investor ini. Karena ini adalah Kelas Investor, jadi saya akan membahas dan membedah investor terbaik di dunia, yaitu Warren Buffett. Ya, jadi bagaimana histori transaksi dia di pasar saham gitu ya, mulai dari dia usia 11 tahun, mulai invest di saham, usia 20-an, 30-an, dan akhirnya shifting gitu ya, di usia 40-50, ada perubahan strategi yang dilakukan. Dan itu adalah kenapa gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari histori transaksi Warren Buffett ini. Jadi teman-teman, Buffett pernah menyesali beberapa hal yang dilakukan. Dan dia mengatakan, jika dia melakukan ini, nah ini akan saya bahas nanti gitu ya, maka dia akan bisa jauh lebih kaya sebenarnya. Nah, saya ngajak teman-teman travel sedikit ya, kembali ke sekitar lebih dari 70-80 tahun lalu, yaitu pada tahun 1941. Di mana saat itu, Warren Buffett membeli saham pertamanya, yaitu perusahaan City Service. Ya. City Service ini, saat itu dia beli 3 lembar saham di harga $38 per lembarnya, dan dia juga mengajak adiknya untuk beli 3 lembar juga, jadi total 6 lembar saham. Nah, setelah beli di harga $38, tiba-tiba sahamnya jatuh, teman-teman, ke harga $20-an. Ya, jadi Buffett mengalami floating loss. Ya. Jadi kalau dia jual, dia akan mengalami kerugian. Tapi karena tidak dijual, akhirnya sahamnya naik kembali ke harga balik modalnya sampai naik ke $40. Nah, Buffett melihat kalau dia menjual, maka per satu lembar saham dia bisa untung $2 per lembar. Karena dia punya 3 lembar, maka dia untung $6 per lembar saham. Setelah itu Buffett jual di harga $40, ya dia jual harga $40, dan ternyata 2 tahun kemudian, teman-teman, harga sahamnya naik menjadi $200 per lembar saham. Nah, saat itulah Buffett belajar bahwa dia beli dan jual saham terlalu cepat. Ya, dia belajar kalau misalnya dia tahan 2 tahun saja tanpa ngapa-ngapain gitu ya, maka satu lembar yang dia beli $38 bisa dijual di harga $200. Per satu lembar malah bisa untung sampai $160, teman-teman. Dia punya 3 lembar. Jadi harusnya dia bisa untung sampai $500 ya dari hanya tahan 2 tahun itu saja. Jadi sana Buffett belajar bahwa berarti kalau bisa diinvest di pasar saham, jangan jual terlalu cepat begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahun 1950. Jadi saat itu Buffett berusia 20 tahun, teman-teman. Usia 20 tahun, dia waktu itu sudah kumpul modal sebesar 10.000 US dollar. 10.000 US dollar pada tahun 1950, ini uangnya besar sekali, teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung inflasi selama 70 tahun gitu ya, itu uang itu saat ini bisa sekitar miliaran, teman-teman. Ya bisa sekitar 1,5 miliar rupiah. Tentu itu adalah hasil uang yang sudah Buffett kumpulkan ya dari investasi dia, dari dia jualan soft drink Coca-Cola gitu ya, dia jual koran Washington Post gitu ya. Dari sana dia untung uang, diinvestasikan, diinvest tanah juga, kerjasama dengan petani di sana gitu ya. Akhirnya dia bisa kumpul uang yang cukup lumayan. Nah, saat itu usia 20 tahun, dia beli saham insurance company, yaitu Geico. Ya. Dia hanya beli selama 1 tahun saja, hanya hold 1 tahun, teman-teman. Tahun depannya, Buffett jual. Dan Buffett ketika usia 21 tahun, dia untung sebesar 5.000 US dollar. Tentu keuntungan 5.000 US dollar, ya, kalau kita lihat dengan nilai saat ini, itu sekitar 700-an juta. Untung 700-an juta rupiah untuk anak usia 21 tahun. Itu tentu adalah very good investment gitu kan. Apa ya, kayak usia 21 tahun untung 700 juta itu tentu jarang-jarang terjadi, teman-teman ya. Jadi ini adalah transaksi yang sebenarnya bagus sekali buat Buffett saat itu. Tapi ketika Buffett usia 30-an tahun, dia mulai flashback lihat dia punya histori transaksi, ternyata dia menyesal satu hal, bahkan sangat-sangat menyesal. Karena kenapa? Saham Geico ini yang dia beli seharga $10.000, untung $5.000 dia jual tahun depannya,
Ternyata kalau dia tahan saham itu, dia tidak ngapa-ngapain, dia cuma pegang aja itu saham, sampai di usia 30 tahun. Jadi 10 tahun kemudian, ya, tepatnya pada tahun 1960, 10 tahun kemudian. Saham Gecko ini akan bernilai 1,2 juta US dollar. Ya. Jadi harusnya Buffett bisa uangnya 10.000 bisa menjadi 1,2 juta US dollar. Jadi saat itu insurance company di US itu naiknya sangat besar sekali, naiknya kencang sekali gitu ya. Banyak orang sadar pentingnya insurance saat itu. Jadi ini salah satu industri yang sangat berkembang pesat saat itu. Jadi ini mengapa nilai investasi Buffett itu bisa naik sampai setinggi itu. Ya, jadi Buffett usia 30 tahun dia belajar satu hal ya. Jadi pentingnya investasi untuk long term, teman-teman. Dan akhirnya kita tahu beberapa puluh tahun kemudian Buffett akhirnya mengakuisisi ya Gecko ini ya lewat perusahaannya Berkshire Hathaway ya. Dan tentu dengan premium price ya, harga yang lebih mahal, jauh lebih mahal ketika dia beli pada usia 20 tahun, teman-teman. Ya, ini perusahaan Gecko. Lanjut kita loncat ketika Buffett usia 34 tahun ya pada tahun 1964. Ini adalah salah satu transaksi yang sangat terkenal yang dilakukan sama Warren Buffett, yaitu apa? Membeli perusahaan American Express. Saat itu ada skandal yang terjadi ya oleh perusahaan American Express, masuk semua banyak media sehingga sahamnya turun cukup drastis ya. Turunnya sekitar 50% saat itu. Nah, karena banyak sekali investor yang takut dan exit, sehingga mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan. Buffett seperti biasa, setiap ada krisis, dia mencium bau peluang di sana. Dia melihat peluang di sana. Setiap ada krisis, ada peluang, teman-teman. Bisa global financial crisis, sector crisis, bisa juga company crisis. Nah, ini karena American Express sifatnya adalah company. Ada masalah di sana, Buffett mulai analisa, perusahaannya masih bagus sekali, brandnya American Express juga masih bagus sekali. Dia juga keliling gitu ya, dia lihat semua para restoran, orang masih menggunakan kartu Amex gitu kan. Dia tidak melihat gara-gara masalah kecil itu bisa efek ke performance dari perusahaan itu. Akhirnya Buffett melakukan satu investment yang cukup besar. Ya, 40% dari portfolio dia, sekitar 20 million US dollar uang saat itu, dia investasikan ke American Express, teman-teman. Ya. Jadi dia masuk ke perusahaan American Express senilai 20 juta US dollar saat itu. Hanya waktu 2 tahun saja Buffett memegang dan dia jual sahamnya. Ya, setelah dia pegang 2 tahun, dia jual sahamnya, Buffett untung 100%. Untung 20 juta US dollar, nilai saat ini sekitar 300 M, tapi pada tahun 1966 berarti ketika dia jual. Nah, ini tentu adalah salah satu deal yang sangat bagus ya. Hanya dalam waktu 2 tahun saja bisa untung sampai 20 juta US dollar. Tapi ternyata sekali lagi teman-teman, hal yang sama terjadi, penyesalan terjadi seperti transaksi sebelumnya. Ternyata kalau Buffett tetap pegang, Buffett tetap hold gitu ya, maka nilai perusahaannya American Express itu sekarang sudah mencapai 1000-an triliun. Ketika Buffett beli, itu market cap-nya itu cuma sekitar 1 triliun, teman-teman. Bahkan tidak lebih dari 5 triliun. Jadi bayangkan, ada kenaikan 1000 kali lipat, teman-teman. Akhirnya, setelah beberapa puluh tahun, Buffett sadar bahwa itu adalah keputusan yang salah, jual terlalu cepat, akhirnya dia menggunakan dana dia untuk membeli saham American Express ya, sampai menguasai sekitar kalau nggak salah sekitar 9 sampai belasan persen ya di American Express. Jadi kita mendapatkan pelajaran lagi di sini, pentingnya untuk bisa memegang saham jangka panjang. Dan 1 tahun kemudian pada tahun 1965 Buffett juga melakukan satu transaksi yang dia sangat menyesal ya. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu saya sempat melihat interview dari Warren Buffett di CNBC gitu ya. Dia mengatakan salah satu penyesalan dia adalah menjual saham Disney terlalu cepat. Jadi Disney, Buffett pernah punya saham Disney itu 5%, teman-teman. Pada tahun 1965. Jadi, saat itu, si Buffett, tahun 1965, bersama dengan partnernya dan sahabatnya Charlie Munger, langsung ketemu dengan foundernya Disney, yaitu Walt Disney. Ya. Sambil jalan-jalan di sana, di taman bermainnya Disney. Saat itu per 1 tahun ada 9 juta pengunjung. Ya. Langsung diantar sama si Walt Disney-nya, dijelasin ini permainan apa saja gitu ya. Dan ini adalah first investment yang dilakukan sama Buffett, di mana itu sifatnya asset light gitu ya. Karena kita tahu Disney itu kan bukan perusahaan yang memiliki aset yang besar, ya itu adalah asset light. Lebih mengandalkan IP, ya intellectual property. Nah, Buffett melihat ini ada satu opportunity yang bagus sekali begitu. Karena kenapa? Saat itu ada launching, Buffett cerita ada launching filmnya, movie-nya Mary Poppins gitu. Dia lihat Mary Poppins keluar, anak-anak suka sekali beli merchandise-nya gitu kan, nonton filmnya gitu kan. Setelah itu dia bilang 7 tahun lagi Disney akan memproduksi lagi, membuat film itu ulang lagi, remake lagi gitu. Terus ada Cinderella bikin merchandise-nya. 7 tahun lagi dia remake lagi filmnya. Sampai sekarang pun di remake lagi gitu kan. Jadi Buffett melihat ini perusahaan sangat bagus. Nah, ketika transaksi ini dilakukan,
Buffett membayar sekitar 10 kali lipat dari earnings-nya per tahun di Disney. Jadi price earning ratio-nya sekitar 10 kali lipat, teman-teman. Itu cukup good deal sebenarnya untuk price earning ratio 10 kali lipat. Jadi Buffett saat itu beli sahamnya ya pada tahun 1965. Dan 1 tahun kemudian, ya, jadi hanya 1 tahun setelah Buffett invest, menguasai 5% sahamnya Disney, apa yang terjadi gitu ya? Ternyata founder dari Disney, yaitu Walt Disney, meninggal dunia 1 tahun kemudian. Dan apa yang terjadi? Si Buffett dan Charlie Munger memutuskan untuk menjual saham Disney saat itu. Berapa nilainya? 6 juta US dollar. Jadi dia beli 4 juta, ya, dia beli saham Disney 4 juta USD, dia lepas di 6 juta USD. Berarti profitnya berapa? Capital ini adalah 2 juta US dollar. 2 juta US dollar keuntungan per 1 tahun tentu adalah good investment gitu kan, untung sekitar 30 miliar pada saat 1965. Tentu itu adalah salah satu investment yang sangat bagus. Tapi teman-teman, Buffett kalau misalnya masih memegang saham itu sampai sekarang dan menguasai 5% dari Disney, nilai valuasi dari perusahaan Disney saat ini ketika video ini dibuat itu sekitar 3.000-an triliun, teman-teman. 3.000-an triliun. Punya 5% di sana itu seperti memiliki 150 triliun. Belum termasuk dividen yang Buffett terima dari tahun 1965 sampai sekarang 2020. Ya. Jadi ini salah satu deal yang Buffett juga dia kesal gitu ya, menjual terlalu cepat. Nah, jadi kalau teman-teman mempelajari kisah hidup Warren Buffett, saya sudah membaca buku Warren Buffett banyak sekali, lebih dari 20 buku ya, hanya tentang Warren Buffett. Saya menumpukan semua, jadi saya sangat hafal ya semua kisah hidupnya Warren Buffett dari muda sampai saat ini. Dia menyesali satu hal, teman-teman. Yaitu apa? Di usia belasan, 20, 30-an, dia membeli dan menjual saham terlalu cepat. Padahal, terlalu cepat ini, padahal ini sifatnya 1-3 tahun, teman-teman. Ya, 1, 2, 3 tahun. Ya, jadi short term investing buat Buffett itu bukan hitungan jam, hitungan hari, mingguan, bulanan, bukan. Tapi 1-3 tahun aja buat Buffett itu masih short term investing bagi dia, teman-teman. Ya. Jadi setelah Buffett dari pengalaman yang dia dapatkan gitu ya, dari Gecko ternyata kalau dia pegang bisa gede sekali gitu ya. Banyak sekali opportunity loss yang hilang gitu kan. Terus American Express juga sama, Disney juga sama, kalau dia pegang dia akan jauh lebih kaya. Akhirnya di usia akhir 30-an tahun, menuju awal 40 tahun, Buffett saat itu benar-benar shifting. Ya. Benar-benar shifting, dan mengatakan kepada investor dia, ya, ketika ada annual shareholder meeting, di Berkshire Hathaway, mengatakan bahwa the best holding period is forever. Ya. Jadi ketika kita pegang saham, yang paling bagus itu berapa lama? Kata Buffett adalah selamanya, ya, is forever gitu kan. Tentu kalau kita dengar itu sebagai investor kita takut. Kalau gitu kita cuannya kapan gitu kan? Kita beli sekarang, masa kita pegang selamanya? Masa kita tidak pernah jual? Kita tidak pernah untung gitu kan? Nah, ini yang saya pengen bahas, teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman untuk kita breakdown investasi yang dilakukan, cuan yang Buffett dapatkan berapa, dividen yang dia dapatkan berapa gitu kan. Setelah dia shifting di sini. Nah, kita mulai dari case yang pertama ketika dia mengakuisisi perusahaan See's Candies ya pada tahun 1972 ketika Buffett usia 42 tahun. Ya, jadi pada tahun 1972 Buffett melakukan satu akuisisi yang fenomenal ya. Jadi buat dia ini adalah dream business buat si Buffett. Dia sampai mengatakan itu berkali-kali, teman-teman. Entah itu di media, kepada investor dia gitu ya. Dan itu perusahaan apa? Yaitu See's Candies gitu ya. Dia beli saham itu, bukan beli saham lagi, tapi dia akuisisi dengan nilai 25 juta US dollar saat itu ya. Buffett mengatakan ini adalah transaksi yang sebenarnya hampir gagal. Karena foundernya See's Candies itu meminta di angka 30 juta USD. Tapi Buffett mengatakan net profitnya sekitar 2,0 juta USD ya, jadi 2 juta dolaran. Buffett minta beli di harga 10 kali dari price earning ratio-nya kan. Jadi dia beli 10 kali, dia bayar harga sekitar 25 juta, berarti PR-nya 10-12 kali gitu ya. Akhirnya foundernya deal, terjadi transaksi ya antara Buffett dengan si Candies ini. Akhirnya ini menjadi perusahaannya Buffett. Apa yang terjadi, teman-teman? Buffett keep ini sampai sekarang itu masih pegang. Ternyata perusahaan ini yang Buffett invest dengan harga See's Candies ini dia invest 25 million ya USD ya. Sampai sekarang dari investasi ini Buffett sudah menerima 2 billion US dollar, teman-teman. Itu sekitar 30-an triliun ya. Jadi investnya sekitar 300 M, tapi terima hasilnya, hasil yang profit yang dihasilkan dari See's Candies untuk Buffett itu 30-an triliun. Jadi Buffett punya dana segar 30-an triliun untuk dipakai lagi buat invest ke perusahaan lain, teman-teman. Ya, jadi ini
Dan sampai sekarang Buffett masih pegang perusahaannya. Ya, jadi setelah sejarah pengalaman Buffett mengalami satu kekecewaan gitu ya, di mana dia harusnya pegang saham lebih panjang, di sini Buffett udah shifting. Ya rata-rata yang Buffett lakukan adalah transaksi sudah bukan jangka panjang, teman-teman. Benar-benar dia pegang selamanya, ya kata si Buffett. Nah, ini pas tahun 1972. 2 tahun kemudian, tahun 1974, ada satu transaksi yang cukup harusnya banyak orang tahu juga, yaitu Washington Post. Ya. Jadi Buffett membeli saham Washington Post ini dengan nilai 10 juta USD. Ya. Nah, Buffett melihat ini adalah bisnis media yang sangat bagus, dan Buffett juga punya banyak kenangan sekali dengan Washington Post gitu ya, karena ketika Buffett usia belasan tahun, dia jualan korannya Washington Post gitu ya. Terus dia mengumpulkan anak-anak kecil tetangga dia buat jualan koran juga, dan dia dapat komisi dari sana. Jadi Washington Post ini punya banyak kenangan dengan Warren Buffett. Jadi Buffett mengakuisisi, bukan mengakuisisi ya, dia beli sahamnya 10 juta US dollar pada tahun 1974. Dan Buffett pegang saham ini waktu itu ketika pada tahun 1985, 11 tahun kemudian teman-teman, nilai investasi dia dari 10 juta, ya ini menjadi 205 juta teman-teman. Ada kenaikan 20 kali lipat, capital gain, 2000%. Jadi, kalau gaya dulu, Buffett mungkin ketika ini jadi 20 juta, dia udah jual. Gitu kan. Tapi Buffett udah belajar, kalau dia pegang lebih panjang untuk perusahaan yang sangat bagus, itu akan sangat menguntungkan ke depannya. Sehingga Buffett di sini beli 10 juta, dia tahan sampai 10 tahun, menghasilkan 205 juta. Dan yang menarik adalah, di tahun itu, pada tahun 1985, dividen yang diterima sama Warren Buffett, itu waktu itu sudah sebesar nilai investasinya dia di awal, teman-teman. Jadi dia punya dividen yield itu sekitar 5%. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi kalau misalnya kita, teman-teman, jadi investor masih pemula, kalian bingung ya, wah kalau saya invest saham, saya pegang jangka panjang gitu ya, saya lepasnya mungkin masih berapa puluh tahun ke depan, saya untungnya apa begitu kan. Nah, ini untungnya teman-teman, sangat-sangat menarik. Invest 10 juta, 10 tahun kemudian asetnya menjadi 200 juta, dan ketika 10 tahun itu, dividen saja yang setiap tahun diterima, itu sudah sebesar investasi dia di awal, teman-teman. Jadi bayangkan, tahun 1985, Buffett di tahun itu saja menerima dividen 10 juta. Tahun yang depan lagi mungkin terima 11 juta. Tahun depan lagi mungkin terima 12,5 juta. Jadi makin lama makin besar, teman-teman. Ya, ini padahal hanya dividen 1 tahun. Sudah sebesar nilai investasi di awal. Belum termasuk tahun kedua, 3, 4, 5, sampai 9, itu dia juga menerima dividen setiap tahun, teman-teman. Ya, jadi inilah sebenarnya kekuatan investasi dari Buffett adalah ini sebenarnya. Ya, hold forever. Hold forever. Nah, kita loncat ke ketika terjadi krisis pada tahun 1987, di US ada yang namanya Black Monday saat itu. Ya. Jadi pada tahun 1987, saat itu terjadi krisis di US, pasar saham drop sangat besar sekali, sampai penurunan 1 hari terbesar sepanjang sejarah saat itu. Ya, jadi semua saham turun dan seperti biasa, Buffett selalu melihat ada opportunity ketika terjadi krisis. Nah, opportunity di mana? Buffett melihat yaitu pada sahamnya Coca-Cola. Ya. Jadi Buffett membeli sahamnya Coca-Cola ini salah satu best investment-nya juga. Ya. Saat itu dia membeli perusahaan ini sebesar 1 billion US dollar. Ya, jadi sekitar 15 triliun uang saat ini. Ya, jadi Buffett invest 1 billion, dan saham Coca-Cola ini dari tahun 1987, Buffett masih pegang sahamnya sampai hari ini, teman-teman. Ya, sampai hari ini. Jadi ini udah transaksi yang sudah lama sekali. Ya, ini udah sekitar 30-an tahun, teman-teman. Ya, dari awal invest sampai sekarang, Buffett tidak pernah menjual 1 lembar saham Coca-Cola, tidak pernah jual. Nah, kita lihat apa keuntungan dari pegang saham jangka panjang. Pertama, dia membeli ini dengan modal 1 billion, ya, 1 billion USD, ya sekitar 15 triliun. Nilainya Coca-Cola sampai sekarang, Buffett sudah untung capital gain-nya itu 20 billion. Jadi dia punya aset itu sudah naik 20 kali lipat, teman-teman. Ya, belum lagi dividen, total dividen yang Buffett terima selama di invest 1987 sampai sekarang, total dividennya itu sudah mencapai 7 sampai 8 billion. Ya, investasinya cuma 1 billion. Dari dividennya saja sudah untung 7 sampai 8 billion. Kalau misalnya ini sahamnya dia jual, maka Buffett akan mendapatkan 20 billion.
Jadi kalau teman-teman tanya, kenapa Warren Buffett bisa disebut sebagai the greatest investor in the world, gitu ya? Kenapa dia bisa menjadi sangat kaya hanya dengan invest di pasar saham? Itu adalah ini, teman-teman. Ini adalah good start, ya. Tapi Buffett bilang kalau dia mulai ini lebih awal, maka dia akan jauh lebih kaya. Ya, jadi Buffett dari sini, kita lihat ya. Tadi si Scandis invest 25 juta, ngasilin 2 billion. Itu jadi satu uang lagi yang Buffett bisa pakai buat invest lagi perusahaan lain. Di mana ngasilin dividen lagi, buat invest lagi. Jadi benar-benar keajaiban dunia ke-8, teman-teman. Di compounding terus ya. Terus beli Washington Post juga sama. Modal 10 juta jadi 205 juta. Per 1 tahun aja ngasilin dividen bisa 10 juta. Jadi Buffett per 1 tahun punya uang tambahan 10 juta USD buat invest perusahaan lagi, teman-teman. Ya. Sama dengan Coca-Cola. Investnya cuma 1 billion. Sekarang sudah 20 billion dan sudah dapat dividen 7-8 billion. Nah, ini adalah uang yang Buffett bisa pakai buat invest lagi saham-saham lain. Ya, jadi bayangkan itu menggulung terus, ya. Jadi kekayaan Buffett paling gila itu terjadi ketika Buffett mulai shifting ke ini, pas ke Whole Forever gitu ya. Nah, lanjut lagi, ini sudah tidak cukup, mungkin sekilas saja. Pada tahun 1990, Buffett membeli saham 287 juta US dollar, ya berarti sekitar 3 triliunan. Itu pada tahun 1990 membeli sahamnya bank di US, yaitu Wells Fargo. Ya. Dia beli Wells Fargo, pas tahun 2000-an dia top up lagi, cukup besar top up-nya. Tapi memang di tahun 2020 ini, Buffett banyak sekali menjual saham-saham banknya. Ya, jadi dia jual Wells Fargo, dia jual, Bank of America juga dia jual, ya, Goldman Sachs juga dia jual, ya, jadi banyak bank dia jual. Kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa, ya, karena itu hanya Buffett dan Tuhan yang tahu. Tapi transaksi yang dilakukan di Wells Fargo pada tahun 1990, ya, sekitar 3 triliunan, itu adalah salah satu investasi yang sangat bagus juga yang dilakukan, ya, teman-teman. Karena dividen yang diterima sangat besar, keuntungan capital gain yang diterima sangat besar, teman-teman. Nah, di sini tujuan video ini saya buat, ya, di YouTube channelnya Bro Bong Chandra, itu adalah saya pengen kasih teman-teman lihat bahwa Buffett disebut sebagai the greatest investor itu karena menerapkan strategi yang ini, teman-teman. Saya melihat ini, saya merinding, teman-teman. Ya. Ini sangat benar-benar powerful sekali, ya. Sistem Whole Forever ini yang banyak orang masih nggak tahu, yang banyak orang masih suka dengan short term trading, spekulasi, ya, atau short term investing dan lain-lain. Ternyata ini benar-benar sangat, kalau bisa diterapkan lebih awal, itu akan jauh lebih baik. Dan tentu ini hanya bisa terjadi kalau kita hidup di negara yang memang bisa tumbuh menjadi besar, teman-teman. Ya, kalau kita hidup di negara yang berkembang, maksudnya yang lagi ada banyak masalah perang dan lain-lain gitu ya, itu akan sangat berat sekali, teman-teman ya. Tapi untuk Indonesia, kabar baiknya adalah pada tahun 2045, ketika Indonesia ulang tahun yang ke-100 tahun, kita akan menjadi negara dengan nomor 4 ekonomi terbesar di dunia, teman-teman. Ya, nomor 4 terbesar di dunia. Dan tentu itu akan membawa pasar saham kita menjadi tumbuh sangat pesat. Ya, karena Buffett juga pernah mengatakan, kenapa saya bisa sangat kaya menjadi investor? Karena kenapa? Dia lahir di US. Kalau misalnya Warren Buffett lahir mungkin di Asia gitu ya, ya mohon maaf, mungkin di Indonesia misalnya, dia tidak mungkin bisa menjadi yang paling kaya di dunia. Dia bilang karena saya lahir di US di timing yang tepat. Dia lahir pada tahun 1930, terjadi Great Depression. Ketika dia belasan tahun, dia invest saham yang dia beli rata-rata naik semua, teman-teman. Ya, karena memang saat itu pertumbuhan ekonomi di US itu sangat bagus sekali. Jadi memang faktor ekonomi di negara itu sangat penting sekali. Jadi dari sini saya pengen mengajak teman-teman bahwa ayolah kita jadi investor di pasar modal, ya. Karena sayang sekali kalau kita tidak berpartisipasi menjadi investor di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia akan menjadi negara yang top nomor 4 ekonomi terbesar nantinya. Dan kalau misalnya kita tidak invest, maka kita akan kehilangan pertumbuhan yang sangat-sangat besar di sini, teman-teman. Ya. Jadi mungkin ini saja video dari saya ya membahas mengenai transaksi dari Warren Buffett. Semoga bisa memberi satu insight ya, satu ilmu baru yang bisa kita terapkan, komitmen, sabar ke depannya. Karena seperti yang Buffett katakan, pasar saham ini benar-benar tempat untuk transfer uang dari orang yang tidak sabaran kepada orang yang sabar. Dan itu sangat benar gitu ya. Di sini Buffett awalnya masih tidak terlalu sabar, di sini dia sangat sabar, akhirnya menghasilkan uang yang sangat besar sekali. Ya, itu teman-teman, thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel saya di Andika Sutra Putra. Semoga mantap lah. Bye.